Santapan Harian Jumat 7 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang kedua, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-37. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami ingin berjumpa denganmu ya Kristus di dalam kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Ulangan 2 ayat 26-37. Kemudian aku mengirim utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesbon, menyampaikan pesan perdamaian. Bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan terus berjalan mengikuti jalan raya tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku ganti uang supaya aku dapat makan. Berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya saja izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang tinggal di Seir dan orang Moab yang tinggal di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesbon tidak mengizinkan kita melewati daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, lihatlah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah merebut negerinya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Kita merampas bagi kita sendiri hanya hewan dan jarahan dari kota-kota yang kita rebut. Mulai dari Arur di tepi Wadi Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead. Tidak ada kota yang terlalu kuat bagi kita. Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri orang Amon yang tidak kau dekati, baik Wadi Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Sahabat Santapan Harian, pembunuh terbesar keharmonisan dan kedamaian adalah ketakutan yang tidak rasional. Banyak rumah tangga berantakan dan negara-negara saling berperang karena orang-orang memelihara pikiran fobia. Bangsa Israel harus melewati negeri orang Amori sebab Tuhan mengarahkan mereka masuk ke tanah perjanjian dari sebelah timur sungai Yordan. Namun, Raja Sihon yang berkedudukan di kota Hesbon tidak mengizinkan mereka melintasi negaranya. Nama Hesbon diturunkan dari kata kasyap yang berarti menghitung. Ironis, Raja Sihon tampaknya tidak pintar berhitung. Kunjungan jutaan orang Israel berpotensi menghasilkan devisa besar bagi kerajaannya. Musa sendiri telah berjanji akan membeli kebutuhan pokok dari rakyatnya. Namun, Sihon telah dilanda fobia. Ia tidak lagi berpikir secara rasional. Ia merasa harus menindas bangsa Israel. Ada dua hal yang dapat kita jadikan pelajaran. Pertama, Tuhan pasti membela umatnya, terutama yang sedang menuaikan misinya. Kedua, memelihara pikiran fobia adalah pangkal dari kehancuran.
Seperti Sihon, banyak orang Kristen memelihara ketakutan-ketakutan yang tidak rasional. Mereka cemas akan suatu fenomena berdasarkan asumsi atau khawatir akan skenario yang belum tentu terjadi. Akibatnya, mereka kehilangan iman. Jika kita sering merasa cemas, mungkin hidup kita dikuasai oleh roh ketakutan. Camkanlah perkataan Rasul Paulus ini. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Apakah kita mau seumur hidup dikuasai pikiran fobia? Tentu tidak. Jadi, putuskan hubungan dengan roh itu dan mintalah agar Tuhan memberi kita roh yang baru. Dengan roh yang diperbarui, marilah kita bersikap seperti generasi kedua bangsa Israel. Fokus melakukan misi Allah sebab kita pun mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Allah tidak lagi dirundung oleh ketakutan. Kasih yang sempurna. Begitu kata Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18a. Dan melenyapkan ketakutan. Mari kita berdoa. Biarlah kami ingat bahwa Engkau, Sang Kristus, selalu menyertai kami dan tidak ada yang perlu kami takutkan. Berikan kami ketenangan dan keyakinan bahwa Engkau memiliki rencana yang baik untuk hidup kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berserah. Amin.